suka tidak suka 2 Januari 2026 besok kita sudah akan mulai menggunakan atau memberlakukan Kitab Undang-Undang Pidana baru. Nah, karena dengan ada asas fiksi hukum di mana setiap warga negara dianggap tahu akan sebuah aturan termasuk dalam hal ini Kitab Undang-Undang Pidana, maka dalam hal ini kita mencoba untuk memberikan sedikit pemahaman tentang Kitab Undang-Undang Pidana baru. Tidaknya tentang kebaruannya. Jangan kemudian nanti kita akan terkaget-kaget ketika misalnya ada suatu peristiwa yang naudzubillah min syarri dzalik, yang ketika kemudian terjadi pada diri kita, keluarga kita, akan diberlakukan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang yang baru. Ya, semoga dengan konteks KUHP ini karena kebaruannya adalah tidak dalam rangka memenjarakan warga negara atau pelaku dari tindak pidana, maka sungguhnya ketika diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini, setidaknya hal yang paling menguntungkan dari si pelaku atau bahkan sampai pada istilahnya nanti terdakwa akan dipergunakan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang baru tersebut. Oke, coba kita mulai di situ. Kalau kita dari sisi asasnya begitu atau dari sisi yang paling mendasar ketika berbicara tentang kebaruan itu adalah semangat untuk istilahnya tidak ada balas dendam. Artinya dalam pemberlakuan Kitab Undang-Undang Pidana kita yang baru, di situ setidaknya pidana penjara ini adalah alternatif yang kesekian. Artinya di situ ada pidana, tindakan atau bahkan kerja sosial. Jadi ada istilah pidana baru begitu ya. Artinya pidana itu adalah treatment atau tindakan terhadap seorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana begitu atau melakukan kejahatan. Kalau bahasa umumnya kejahatan. Nah, ketika kemudian seseorang melakukan tindak pidana kejahatan kemudian sampai pada statusnya terdakwa atau bahkan tersangka, maka dalam konteks pidana baru ini KUHP baru di situ pidana penjara, artinya treatment kepada si pelaku tersebut adalah alternatif terakhir setelah sekian kali. Semangatnya harus dibangun seperti itu. Bahkan dalam tindak pidana tertentu yang misalnya di situ disebutkan ancamannya di bawah 3 tahun kalau tidak salah, nanti bisa teman-teman baca semuanya di dalam ketentuan itu, maka pidana penjara itu tidak perlu dilakukan. Artinya penerapan pidana penjara tidak perlu dilakukan. Nah, inilah semangat yang kenapa saya katakan bahwa pemberlakuan KUHP baru ini akan sedemikian rupa dalam semangat untuk karena dalam konteks pandangan istilahnya kalau bahasa kerennya itu retributif, tapi sesungguhnya yang paling enak atau yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa dengan diberlakukannya undang-undang pidana baru ini sesungguhnya asasnya adalah ketentuan yang baru itu adalah ketentuan yang paling ringan yang dipergunakan kepada si pelaku korban. Kemudian yang kedua, di situ ada istilah restorasi justice. Jadi restorasi justice ini adalah penyelesaian pendekatan konflik tanpa penghukuman. Artinya apa? Dalam hal-hal tertentu, misalnya kalau nanti dalam teknisnya di dalam KUHP juga diatur, karena ternyata besok tanggal 2 Januari 2026 KUHP yang baru pun akan mulai diberlakukan. Nah, di dalam ketentuan KUHP yang baru, hukum acara yang baru ini pun sudah mengatur bagaimana restoratif justice ini mekanismenya diberlakukan di situ. Artinya apa? Artinya dalam KUHP baru ada kebaruan bahwa penyelesaian konflik itu tidak harus serta-merta harus dengan penghukuman badan. Ini prinsip yang ketiga. Kemudian yang prinsip yang lainnya kaitannya dengan kebaruan ini adalah di dalam KUHP yang baru tentunya bahwa jenis tindak pidana tertentu itu tidak bisa disamaratakan. Jadi misalnya di situ disebutkan dewasa, kemudian bahkan yang sampai uzur di atas 70 tahun. Di situ dalam KUHP baru kita itu sudah dinyatakan secara deklar, secara riset bahwa ini misalnya si terdakwa ini bisa mendapat itu tadi yang kaitannya dengan apakah restorasi justice atau bahkan tindakan pemidanaan. Itu sebagai langkah terakhir. Artinya pidana penjara, ya, pidana penjara itu adalah pidana alternatif terakhir setelah alternatif pidana lainnya atau tindakan yang lainnya sudah dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum, bahkan sejak kepolisian. Jadi kalau kita lihat di dalam KUHP-nya ketentuan yang baru misalnya dalam restoratif justice ya,
Di dalam KUHP sudah diatur mekanisme bagaimana pengertian atau definisi dari restoratif justice tersebut. Artinya penyelesaian perkara pidana, konflik pidana tidak dengan penghukuman. Nah, di dalam KUHP proses restoratif justice ini, yang KUHP baru tentunya yang akan berlaku tanggal 2 Januari tersebut, ini juga akan dinyatakan bahkan sejak mulai proses penyidikan. Kalau kita bicara dari dalam konteks proses penegakan hukum akan menjadi persoalan juga sesungguhnya. Tapi dalam konteks bagaimana penyelesaian perkara pidana, maka konsep restoratif justice ini sejalan dengan konsep yang ada di dalam KUHP kaitannya dengan kebaharuan KUHP itu sendiri. Prinsipnya adalah bahwa kebaruan KUHP kita, hukum pidana kita secara material ini setidaknya memberikan jembatan kepada masyarakat bahwa sungguhnya dalam konteks restoratif tentunya bahwa setiap penyelesaian perkara pidana itu tidak harus menjalankan pidana di rumah tahanan, tetapi ada bisa kerja sosial juga bisa, kemudian memberikan ganti rugi dan lain sebagainya dalam konteks restoratif justice. Artinya apa? Artinya berlakunya KUHP baru tentunya tanggal 2 Januari tahun 2026 nanti setidaknya akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, terutama hak asasi pelaku dan korban tindak pidana itu sendiri.